Udah 3 episode kita bahas soal brand hierarchy ya. Panjang banget emang ngomongin brand hierarchy ini. Kalau mau lebih lengkap jangan lupa baca buku ini, Brand and Brand. Lengkap banget di sana saya bahas secara detail ya. Tapi 3 episode kemarin kita udah bahas pertama level yang paling bawah itu laggard brand, itu brand yang masih dipakai tapi orang maki-maki makainya karena aduh gue nggak ada pilihan aja nih, kalau ada yang lain mah gue nggak mau deh yang sebagainya. Yang level di atasnya itu branded commodity, tidak dimaki-maki tapi juga nggak punya loyalty karena ya udah ya ini di level-level kayak kualitasnya kualitas komoditas saja, nggak ada pembeda baik dari sisi feature, dari sisi personality, dari sisi lain sebagainya. Jadi kayak ya udah datar-datar aja deh. Yang ketiga itu ada familiarity gitu kan. Familiarity ini brand yang populer gitu kan, brand yang awareness-nya paling tinggi yang dibangun itu gitu ya, seolah-olah itu satu-satunya dan yang paling utama yang paling dikejar pada dalam ngebangun brand, padahal bukan itu. Nah, dua yang awal, yang laggard sama yang branded commodity ini itu jebakan. Orang harusnya nggak mau masuk ke sana dan orang tidak ada yang berencana masuk ke sana walaupun banyak juga yang ke sana. Kalau yang ketiga ini banyak banget yang ngejar. Yang orang berpikir bangun brand tuh tentang ini gitu. Padahal bukan tentang itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke 3 level yang atas. Tadi kan yang 3 yang bawah, nih 3 yang atas. 3 yang atas ini harusnya oke lah. Yang oke nanti 2 yang terakhir, tapi yang ini kalau masih masuk ke sini masih oke lah gitu ya. Nah, level ini sebenarnya sebelum lupa, kalau belum nonton yang kemarin tonton gitu ya, supaya dapat konteksnya gitu ya. Nah, level ini sering disebut brand yang ada di level resonate gitu ya. Namanya juga resonate gitu. Sehingga resonate tuh apa sih? Kok kayaknya ini bener nih, ini yang saya cari gitu ya. Jadi orientasinya lebih ke functional, ke logical offer gitu kan. Apapun yang ditawarin baik secara feature, baik secara message gitu kan, masuknya itu logis banget gitu. Fokus ke fitur-fitur yang unggul, penawaran yang bagus, value for money dan lain sebagainya gitu kan. Yang dikedepankan adalah logic, gimana caranya kita kasih penawaran paling baik, fitur paling baik, komunikasinya masuk akal gitu kan. Seolah-olah decision making itu untuk purchase ya, decision making untuk purchase itu seolah-olah segala sesuatu yang amat sangat rasional dan hanya rasional gitu kan. Komunikasinya amat sangat masuk akal, highlight pada hal-hal yang memang masuk akal gitu ya. Hitung-hitungannya juga unggul banget gitu. Nah, bahkan sebelum di level komunikasi pun brand-brand yang di sini biasanya memang produk-produk yang unggul gitu kan, feature yang paling bagus, harganya paling masuk akal dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang didukung dari sana gitu kan. Contohnya misalnya brand-brand budget hotel gitu ya. Brand-brand budget hotel ini kan selalu berlomba untuk kelihatan masuk akal gitu, value for money. Ngapain sih misalnya kalau kita brand budget hotel itu kan biasanya nargetin market orang bisnis trip gitu ya. Ngapain orang bisnis trip dari pagi jam 9 pagi sampai sore juga ditinggal kerja gitu ya. Ini cuma numpang tidur sama numpang mandi, nggak ada waktu buat berenang, nggak ada waktu buat ini itu, sehingga itu nggak perlu gitu kan. Harganya ekonomis gitu kan, tapi dapat tetap kebersihan, tetap layanan yang oke. Nah, hal-hal kayak gitu dah. Brand-brand dari produk-produk teknologi, produk-produk teknis itu juga banyak masuk ke sini gitu. Elektronik, otomotif tuh banyak banget masuk sini. Smartphone, entry dan mid level tuh banyak main di sini. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, mereka berusaha bersaing di sesuatu yang logis gitu, harga compare to kualitas, value for money. Jadi adu prosesor, adu RAM, adu screen size, adu teknologi dan lain sebagainya gitu kan. Ketika menang di logical reasoning, seolah-olah bisa menang. Pilihannya ini pilihan masuk akal. Wah, emang screen-nya paling gede di harga segini. Wah, prosesornya paling terbaru, RAM-nya juga gede dan lain sebagainya, sehingga ya udah seolah-olah menang. Walaupun nggak selalu itu sebenarnya gitu ya. Nah, risiko dari brand yang ada di sini adalah kalau brandnya dibawa ke level sini, ketika kalah ya udah nggak ada peluang. Kalau menang ya udah peluangnya terbuka lebar. Tapi ketika secara feature kita kalah, secara penawaran kita kalah, nggak ada peluang, ya udah seolah-olah nggak ada peluang karena ya udah mau gimana gitu, hitung-hitungannya udah kalah gitu kan. Nah, yang harus disadari buat setiap brand owner, setiap marketer yang mau ngebawa brand ke level sini adalah, pertama, kita nggak selalu bisa jamin bahwa kita nomor 1 secara logik produk kita. Hari ini kita bisa nomor 1, hari ini kita bisa paling keren, paling bagus, paling murah dan lain sebagainya, paling masuk akal gitu ya. Tapi zaman sekarang itu feature apa sih yang nggak bisa di-copy? Kita bikin apapun besoknya keluar di tetangga gitu kan. Dikeluarin ini bukan cuma di-copy punya kita, di-copy plus ditambahin sesuatu yang baru sehingga mereka lebih keren dari kita. Nah, pertarungan di area logic ini menuntut kita harus selalu unggul gitu ya. Kalau nggak harus siap-siap kehilangan pasar. Nah, ini yang bahaya banget gitu kan. Kayak contoh, saya ngasih contoh dulu tuh ada satu brand smartphone, Asus Zenfone ya. Itu dulu beberapa tahun lalu itu jadi raja. Karena apa?
ketika smartphone itu premium sama yang bawah, yang tengah kosong nih. Nah, dia masuk di market tengah gitu kan, harganya murah gitu ya, tapi bisa dapat feature luar biasa gitu kan. Tapi sekarang market tengah itu penuh banget, rame banget gitu. Dan dia pelan-pelan mulai kehilangan tractionnya gitu, nggak sedominan dulu gitu kan. Nah, itu dia, itu resiko ketika kita hanya berlomba di area logika gitu ya, di area rasional. Yang kedua adalah decision making orang itu tidak selalu, ini pelajaran kedua, decision making orang itu tidak selalu tentang logis gitu kan. Barang yang kita beli apapun itu sebagian besar bukan barang terbaik gitu kan. Smartphone, apakah smartphone paling baik? Enggak. Laptop apakah paling baik? Enggak juga gitu kan. Mobil, apapun itu ya, itu enggak selalu tentang logika doang, tapi ada hal-hal lain yang juga kita gunakan ketika kita decide, udah deh saya ambil yang ini aja gitu kan. Bahkan pasangan gitu ya, pacar, istri, suami gitu, bukan orang-orang yang paling rupawan lah, bukan paling ganteng, bukan paling cantik, bukan paling baik, bukan paling kaya, bukan paling pinter dan lain sebagainya. Kita tahu ada lagi yang lebih gitu kan. Nah, ada teorinya bahwa manusia itu sebenarnya bagi dua, ada maximizer, ada satisfier. Maximizer itu jumlahnya sedikit. Ini orang-orang ambis, kalau anak sekarang ambisius gitu, pengen dapat sesuatu yang terbaik. Nah, grup ini tuh selalu lebih sedikit dibanding satisfier. Satisfier itu adalah orang-orang yang ya udahlah, saya nggak perlu cari yang terbaik, tapi yang cukup baik buat saya gitu kan. Nah, balik lagi ke variabel pembentuk brand gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke level resonate ini, brand-brand yang ada dari resonate ini adalah ngedorong fungsional gitu kan. Seolah-olah kita ambis tadi, seolah-olah kita maximizer, gimana caranya bayar segini dapat sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi brand-brand di sini itu lemah di sisi emosional, inspirationalnya nggak ada, sama-sama tidak inspiring gitu kan, sama sekali nggak inspiring gitu kan. Terus habis itu saliensinya juga, ya saliensinya macam-macam, ada yang awareness tinggi, ada yang rendah dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang masih lugu, banyak brand owner, marketer yang masih lugu, itu ngebawa brandnya ke sini. Tadi satu ya, lugu yang pertama tuh main di awareness, yang kedua yang ini agak udah mulai pinter tapi pinternya masih pinter lugu, itu dibawa bahwa ngejual brand itu adalah tentang menjual logika, gimana caranya brand kita secara logika bagus gitu ya. Nah, kita berpikir konsumen itu sangat logis sehingga pendekatannya logis gitu kan. Nah, dengan berbagai banyak resikonya juga banyak ya. Jadi masuk ke kategori ini resikonya juga banyak gitu kan. Tapi ada brand-brand yang kuat banget di sini dan bertahan. Itu bisa luar biasa dan bahkan naik ke nanti level yang ke atas ya. Contohnya Indomie tuh udah puluhan tahun kuat di sini, nggak ada yang ngelawan rasanya gitu ya. Ya udah, dia kuat aja, jadi bisa aja. Bukan berarti masuk ke level ini tuh habis itu nggak bisa menang ya. Bisa menang dan bisa bertahan gitu, selama kita bisa jamin emang nggak ada yang bisa ngalahin kita dari sisi feature, dari sisi apapun. Jadi kalau Indomie tadi ya dari sisi rasa. Nah, tapi kita tahu banget bahwa kita nggak bisa terus-terusan jadi yang terbaik. Nah, karena kita sadar bahwa ada resiko suatu saat ada yang lebih jago, ada yang lebih segala macamnya, dan kita kan tetap maunya bahwa ada yang lebih bagus, tapi kita nggak kehilangan pangsa pasar, kita masih terus bisa dominan atau setidaknya eksis dengan porsi yang cukup signifikan. Makanya ini harus dikonsider ketika kita mau masuk ke area permainan di sini gitu kan. Ini bukan sesuatu yang ini kalau katanya Simon Sinek ini tentang tentang infinite game gitu kan, bahwa menang hari ini belum tentu ngejamin menang besok gitu ya, dan kalah hari ini juga belum tentu kalah besok. Jadi ngebangun brand hanya berpegang terhadap rasionalnya aja, logicalnya aja, feature functionalnya doang, itu bisa berbahaya karena abis itu orang bisa ini nanti saya bisa nggak ya bertahan dengan kualitas yang bagus? Kalau nggak bisa bahaya banget. Nah, solusinya apa supaya bisa ke sana? Ada di nanti 2 episode lagi, ada 2 level lagi di atas ini. Nah, ini yang keren-keren. Kalau saya selalu nyaranin semua brand yang saya pegang harus ngejar di 2 ini gitu loh minimal. Jadi even Resonate pun saya nggak begitu rekomend, tapi kalau masuk di Resonate minimal masih oke lah dibanding yang di bawah-bawahnya. Tapi kalau bisa di atasnya lebih keren lagi ya. Tungguin di episode selanjutnya ya.